Semua tahu kalau grup C adalah grup paling berat dari semua grup yang ada di round 3. Dan Indonesia, siap tak siap, harus melewati itu semua. Emang sih di atas kertas, lawan-lawan tim Garuda di grup C bisa dibilang cukup untuk bikin merinding. Gak sih, itu lebay. Namun yang pasti kualitasnya emang udah bukan lagi kayak main di AFF. Sebab asal semua tahu ya, jika dijumlahkan, total gol yang sudah dicetak Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China pada ronde kedua lalu adalah 78 gol. Jadi kebayang dong gimana bakal bekerja kerasnya lini belakang timnas Indonesia nanti. Meskipun begitu, kualitas lini belakang timnas pun sebenarnya bisa dibilang gak jelek. Bahkan menurut striker Jepang, Ayase Ueda, lini belakang Indonesia bisa dibilang sebagai paket komplit karena mereka bisa saling mengisi dan gak terpaku pada satu posisi. Sesuatu yang pada akhirnya kian membuat semua orang yang mengkritik Coach Shin gara-gara kebanyakan menaturalisasi back, sekarang pelan-pelan tahu kan alasannya? Pelan-pelan, sekarang semua mengerti kenapa alasan Sinteyong banyak mengambil pemain diaspora yang berposisi sebagai pemain belakang. Karena pada dasarnya, sejak zaman Bahala, problem Indonesia ya emang di situ, di mana ketika melawan tim-tim Asia, gawang Indonesia nyaris selalu bisa ditembus dengan cara yang mudah. Terutama apa? Yap, soal bola-bola atas. Selain itu dalam skema Sinteyong, ia juga butuh back yang gak sekedar jago bertahan, melainkan juga jago dalam urusan build up. Meskipun terkadang masih banyak PR. Paling enggak, sekarang pemain-pemain yang ada dirasa memang jauh lebih matang dari sebelumnya. Apalagi setelah masuknya Jesus dan Kelvin Verdong, membuat segalanya jadi lebih baik. Ditambah lagi, sekarang ada Martin Pas di posisi kiper, membuat lini belakang Indonesia dipastikan jadi lebih komplit. Terlebih PSSI mengkonfirmasi kalau masih ada satu pemain belakang lagi yang akan datang. Sehingga nantinya, itu akan melengkapi deretan pemain yang sudah ada. Dan kami berharap kalau pemain yang dimaksud tentu saja Kevin Dix. Sebab ini pemain, soal kualitas dan pengalaman jelas levelnya bahkan lebih tinggi dibandingkan back-back yang dimiliki timnas Indonesia sekarang ini. Ya, menurut penyerang Jepang, Ayase Ueda, pertahanan Indonesia ini boleh jadi adalah yang paling komplit. Sebab banyak dari mereka bisa saling mengisi satu sama lain. Misalnya Sandy Walsh, Kelvin Verdong, dan Shane Patinama. Selain bisa jadi wingback, mereka juga bisa main sebagai center back dalam skema 3 back. Kemudian Jesus, Jordi Amat, sampai Nathan bisa main juga sebagai DM bila dibutuhkan. Termasuk Elkan Bagot yang gimana-gimana, juga lihai main sebagai back kiri hingga striker. Gokil nggak tuh? Maka dari itu, berkaca dari yang ada, wajar jika tim-tim di grup C udah menyiapkan juru gedor terbaik agar bisa membongkar lini belakang Indonesia. Seperti Jepang, mereka punya dua ujung tombak dalam diri Ayase Ueda dan Koki Ogawa. Ueda, yang kini main buat Feyenoord, udah bikin 12 gol dari 26 caps bagi Samurai Biru, yang mana 2 gol diantaranya dicetak oleh Ueda ke gawang timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023. Di level klub, meskipun musim lalu hanya bermain sebagai pemain pengganti, Ueda mampu mencetak 5 gol bersama Feyenoord dari 37 penampilan. Yap, selain Ueda, Jepang masih punya ujung tombak lainnya dalam diri Koki Ogawa. Bahkan di musim lalu, catatan gol pemain yang satu ini jauh lebih bagus dibandingkan Ueda. Sebab bersama NSC Nijmegen, ia sukses mengoleksi 15 gol dari 37 pertandingan. Dan di timnas Jepang, ia menjadi andalan baru bagi Hajime Moriyasu. Yang mana itu dibuktikan lewat catatan 3 golnya hanya dari 5 pertandingan bersama Jepang.
Nah, lain Jepang, lain pula Arab Saudi, di mana The Green Falcon punya mesin gol bernama Salem Al-Dawsari. Ya, pemain Al-Hilal itu sekarang ini ada di posisi 3 sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi Arab Saudi dengan catatan 22 gol dari 82 caps. Selain itu di level klub, ia juga sudah mencetak 103 gol dan 79 assist dari 397 penampilan buat Al-Hilal. Nah, dari semua itu golnya ke gawang Argentina di Piala Dunia 2022 kemarin tentu jadi gol yang paling epik. Yap, selain Jepang dan Arab, Australia dan China juga wajib diwaspadai karena mereka juga punya striker handal. Wu Lei, mantan penyerang Espanyol itu tercatat udah bikin 36 gol dari 97 caps bersama China. Kemudian bersama Shanghai Port, ia udah bikin 182 gol dari 293 penampilan. Lalu di kubu Australia, mereka sekarang sedang seneng-senengnya karena punya penyerang potensial dalam diri Kusini Yengi. Pemuda yang baru saja membawa Portsmouth promosi ke Championship itu sukses menjadi fenomena baru. Sebab di musim pertamanya bersama Portsmouth, pemuda kelahiran Januari 1999 tersebut bisa dibilang cukup tajam meskipun hanya bermain 13 laga bersama Portsmouth di semua kompetisi. Sebab dari 13 laga itu, Yengi mampu mencetak total 13 gol. Di timnas Australia sendiri, Yengi yang baru mendapatkan debut di tim Senior Socceroos pada ronde kedua kemarin juga memiliki catatan yang mengagumkan, di mana ia sukses mencetak total 4 gol dari 8 laga yang dijalaninya sejak 16 November 2023. Dan semua golnya tadi ia cetak pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Yap, dari semua itu, sebenarnya masih ada satu nama lagi, yakni Yusuf Helal, striker Bahrain, yang pernah memperkuat Persija Jakarta di Liga 1, di mana penyerang 194 cm tersebut tercatat udah bikin 11 gol dari 84 caps. Meskipun terhitung sedikit, tapi yang bikin pemain ini mengerikan ya soal pengalamannya main di Liga Utama Republik Ceko. Maka dari itu Bahrain pun juga punya gitu loh senjata andalan, meskipun gak segacor penyerang lainnya. Intinya, lini belakang Indonesia nanti benar-benar sangat diuji kebakohannya. Asal semuanya fit dan bisa main kompak, pasti bisa kok. Tapi ya jangan sampai lini belakang udah kerja keras, lini depannya mandul. Jadi harus balance antara defense dan attack. Main seefektif mungkin, itulah yang Coach Shin tekankan pada pemainnya. So, kita doakan aja semoga timnas Indonesia bisa melalui ini semua dengan hasil terbaik, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.